Dan ini buku nih yang digantiin, ini laptopnya. MacBook. Iki kedua Wah, tersangka sudah mengakui tarik enai Pak kumisnya Pak. Wah, cok ngono. toh Ada satu orang cowok, tadinya dia duduk. Tiba-tiba mepet ke tiang lampu itu. Dia sendirian. Jadi kayak duduk nih jauh. Ini tiangnya masih jauh di sono. Terus lama-lama mepet, deket, main HP, deket. Tiba-tiba di bawah ada tangannya gini. Serok. Waktu tiangnya mau jatuh, ya ditangkap di bawah aja. Dan pasti dijual dong. Pasti yang dia cari adalah besinya untuk dijual dong. Gak mungkin ditaruh rumah. Nih, isi 50.000 katanya nggak naik meterannya. Jadi terbukti di saat udah keluarkan minyaknya melebihi 5 liter. Enggak bang, abang itu naiknya Honda Brio. Kalau Honda Beat 50.000 tumpah-tumpah, lu ambil juga berasa bang. Nih, akhirnya bro, orang-orang yang ngambilin laptop di bus yang ditukar jadi buku-bukuan, ada yang ketangkep. Dan waktu ketangkep dia slow banget gitu loh, kayak mau berusaha keluar. Ini kayaknya di rest area dah. Oh, dan dia masih denial gitu. Padahal ada bukti, ada saksi. Oke. Pro isisan karo wong-wongan tuh. Wah, melotot deh. Ngeri. Lagi mau diomongi. Ngeri, udah dibawa polisi. Jadi ceritanya orang ini tuh naiknya dari Surabaya, terus kenanya di Klaten. Enggak kondi mau iki. Surabaya. Surabaya toh. Dari Surabaya kenanya di Klaten, terus akhirnya dibawa ke kantor polisi lah, maksudnya diserahkan ke kantor polisi aja biar gampang. Dan ini buku nih yang digantiin, ini laptopnya. MacBook. Iki kedua Wah, tersangka sudah mengakui tarik enai Pak kumisnya Pak. Wah, cok ngono. toh tukar buku. Maksudnya semenjak kasus yang Rosin itu kan orang jadi skeptis kan naik bus segala macam, dan tentu itu ngefek ke siapapun orang yang bekerja dalam community bus itu sendiri. Dan cara terbaik untuk mereka bebenah adalah dengan kalau misalkan ada maling, tangkep aja langsung. Maksudnya waktu itu gue sempat ada ngeliat video ini kan. Jadi ini video rekaman CCTV dari bulan Desember 2023 yang ngasih lihat bagaimana caranya maling-maling ini beraksi. Dan kalau lu lihat cepet men, dia ngambil tas korban, kemudian dia buka, dia ambil isinya apa, terus langsung ditukar sama buku-bukuan atau apapun itu, decoy dari tasnya dia. Ini laptop diambil, terus tukarnya apa, keramik lagi an, plastik sama keramik tuh gue yakin tuh emang brengsek emang. Terus dibalikin lagi. Ini kondisinya ketika orang itu tidur, dan ya namanya orang tidur, orang kecapean gitu kan, apalagi perjalanan jauh pasti kayak sadar nggak sadar kan. Terus dia turun, mukanya sepertinya sama sama ini, nggak tahu ya, nggak tahu sih gue. Tapi akhirnya ketangkep. Dan kalau misalkan bapak supir, bapak kenek nemuin kayak gini, tangkep ya pak. Ya elah, soalnya orang nyolong tuh aneh-aneh banget zaman sekarang. Masa ada yang nyolong lampu jalan? Kepikiran nggak lu? Mikir nggak sih gitu apa yang terjadi? Kemarin gue lagi live hari Senin nyari konten, ada yang ngasih tahu bang, masa ada yang nyolong tiang lampu taman? Buat apa? Dan video ini direkam sama ibu-ibu gitu. Ibu-ibunya ini nggak tahu mesti gimana kan, jadi akhirnya sama ibu-ibu ini direkam. Terus ya bener ditenteng gitu men. Ini dari SCTV, dari Buser. Ditenteng gitu, maksudnya kayak anjing santai banget. Bro, mau diapain itu bro? Anjing gokil. Dibawa jalan aja kayak nggak ada dosanya gitu. Waktu dilihat dibelah, dipotong, effort banget tuh kayaknya. Buat apa sih? Ya Allah, emang SDM ya ampun, dipotong loh. Dan lu akan lucu ketika ngedenger detail perkaranya.
Salah satu saksi mata bernama Nilam, 25 tahun, menyebutkan awalnya seorang pelaku duduk di dekat lampu taman tersebut sekitar pukul 13.00. Ada satu orang cowok, tadinya dia duduk, tiba-tiba mepet ke tiang lampu itu. Dia sendirian, jadi kayak duduk nih jauh, ini tiangnya masih jauh di sono, terus lama-lama mepet, deket, main HP, deket. Tiba-tiba di bawah ada tangannya gini, serok, waktu tiangnya mau jatuh, ya ditangkap di bawah aja. Dan pasti dijual dong. Pasti yang dia cari adalah besinya untuk dijual dong. Gak mungkin ditaruh rumah. Karena akan aneh sekali orang rumahnya tiba-tiba masuk kamarnya dia. Terang ya. Boleh tahu nggak kenapa harus ada lampu taman 3 biji di rumah lu? Pasti dijual lah. Dan tuliskan pendapat lu. Menurut lu dijualnya buat apa? Apakah judol? Apakah buat ngebayar lilitan pinjol? Atau buat karaokean nama LC gitu. Atau menurut lu gimana? Dia mepet ke tiang lampu itu, ternyata dia bawa gergaji. Terus pas tiang selesai digergaji, dipanggil temennya. Masalahnya itu siang hari, kok bisa gitu siang-siang beraksi gitu. Kayaknya karena kalau malam ada listriknya. Kayaknya karena kalau malam tiang lampu taman itu nggak ada, orang ngeh gitu. Loh kok tiang lampu itu mati ya gitu. Atau dia kelihatan gitu, nggak tahu, banyak ininya. Kami teriakin maling juga dia santai aja jalannya. Buset, maling pro. Maling pro. Ini gimana cara menyiasati maling-maling tolol ajaib ini ya? Kejadian sendiri terjadi di Kelapa Gading Barat, Jalan Inspeksi Kali Sunter, RT 4 RW 4, Jakarta Utara. Dan 2 orang, pasti 2 orang sih kayaknya. Karena nggak mungkin sendirian dia bawa motor begini kan, nggak mungkin. Gimana caranya? Maksudnya harus ada langkah tegas untuk menanggulangi ini. Soalnya kalau kagak diatur, banyak barang pemerintah yang tiba-tiba hilang. Pemkot bingung ntar, tiang lampu hilang, bangku tempat duduk besi hilang. Kan waktu lagi nyari, ketemu berita tahun 2022 Januari 13. Ada orang ngaku pegawai Dishub, taunya pencuri lampu, dan lampu yang dia curi lampu lalu lintas. Lampu merah kuning hijau. Buat apa menurut lu? Kalaupun dijual siapa? Kalau jual kan besi masih bisa dipakai kan. Ini lampu. Gak mungkin ada orang di depan pagar rumahnya ada lampu merah kuning hijau. Kalau hijau baru keluar dari rumah. Buat apa? Kadang tuh orang kalau dipikir-pikir tolol kebangetan men. Sumpah. Gak mungkin dia di rumah mau latihan kayak, oh dia berapa detik ya hijau tuh 30. Nah gitu, biar kayak di keadaan nyata diaplikasikan. Gak mungkin. Aneh banget dah kelakuan seorang pria di Yogyakarta. Gasak lampu lalu lintas di 7 lokasi. 7 anjing. Buat apa ada 7? Ntar dulu, dijual kan? Pasti dijual kan? Oh, hasil curiannya hendak dijual di medsos. Belum laku udah ketangkap polisi. Ya iyalah. Gue nggak tahu siapa yang membuat ya. Gue nggak tahu siapa yang membuat dan bagaimana cara memasarkan lampu lalu lintas ini, karena gue pikir urusannya pemerintah kan atau pihak kepolisian. Tapi orang biasa pun punya ini buat apa? Apakah buat set di rumahnya atau studionya atau anjir lucu banget ya. Kenapa ya? Dia ngambil di 7 tempat, men. Aduh. Menurut lu selama disimpan dinyalain gak? Menurut lu selama disimpan ditaruh di tembok terus dinyalain gak? Terus wow, merah kuning hijau seru sekali kamar ini. Gak mungkin kan? Berita ini lebih seru daripada kekocakan yang lain. Lucu banget. Oke, selamat datang di KDS BBS. Anjing, berapa menit nih baru opening? Selamat datang kembali di KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saya padahal tidak. Dimana video ini seperti yang gue ceritakan kemarin, ini adalah kompilasi dari apa-apa yang terjadi beberapa minggu ke belakang, dan konteksnya kita cari yang kocak-kocak aja. Seperti contohnya seperti contohnya berita ini. Karena sering datang ke mimpi istrinya,
Anggota PPK di situ Bondo bacok seorang kakek berusia 69 tahun. Well, gue nggak seharusnya ketawa karena ada kakek-kakek dibacok sih. Gue ketawanya karena urusan apa orang datang ke mimpi orang aslinya dibacok? Yang lu bacokin di mimpi lah. Apaan sih? Otaknya lo emang. Kenapa ya? Kasihan kakek-kakeknya, ya Allah. Kejadian sendiri ini terjadi tanggal 16 Februari lalu di Situbondo, Jawa Timur. Anggota PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, inisialnya NH, 29 tahun, melakukan pembacokan terhadap kakek bernama Matrawai, 69 tahun yang merupakan tetangga dekat. Ada orang 29 tahun, ngebacok kakek 69 tahun di kepala. Oke. Alasan kejadian tersebut adalah karena Matrawai atau si kakek tadi sering muncul ke mimpi istri NH saat sakit. Gua nggak tahu ini siapa yang nggak tahu ya, apa karena kita nggak tinggal di, gua nggak boleh ketawa nggak sih harusnya, nggak, tapi alasannya ini loh, maksudnya kayak, kok lu ngebacok gua bro? Iya lu dateng mimpi cewek gua sih gitu. Gimana sih? Mungkin lu kayak gua, lu bingung dan lu hanya tertawa gitu karena kita kan outsider, kita orang luar, kita nggak tahu kepercayaan apa yang dia pegang. Jadi menurut artikel yang gue baca, dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika ada orang sakit dan kerap bermimpi didatangi seseorang, maka hal itu dianggap disebabkan oleh orang yang kerap mendatangi dalam mimpi itu. Jadi anggapannya kayak seolah-olah mungkin disantet, mungkin digendam atau gimana. Jadi kayak si suaminya ini tiba-tiba aja gitu, siapa yang masuk mimpi kamu? Itu si kakek itu. Wah gitu, udah datang marah-marah gitu. Akhirnya dia langsung ngebacok pakai parang yang udah disiapin dari rumah. Akibat pembacokan itu langsung ambruk, dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Habis itu NH langsung diamanin, tentu saja karena tindak kekerasan, apalagi kekerasannya juga dengan senjata tajam. Dan ya, polisi sudah menetapkan sebagai tersangka dan mengamankannya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kok bisa lu ngebacok orang atas dasar mimpi? Apa? Kenapa? Apakah gue juga harus respect karena ini kepercayaan yang dipegang orang sana? Gue gak tahu men. Tapi ini udah 2024 gitu loh maksudnya. Lu pernah denger gak sih kalau lu sering mikirin atau ngomongin seseorang, orang itu akan masuk ke mimpi lu? Duh, pertanyaannya sama, kenapa ngebacoknya nggak di mimpi juga? Iya, suaminya masukin ke mimpi juga, terus bacok di situ. Jangan di, wow, lo sian bener kakek-kakeknya. So jago, orang udah ketawa-tawa doang. Ya gimana? Ini berita juga aneh. Pernah kepikiran nggak sih kalau mungkin aja itu hanya mimpi gitu? Bunga tidur yang hanya bunga tidur, tidak usah diingat-ingat gitu loh. Kepikiran gak kayak, aduh, ini hanya buah pikiran saya yang tiba-tiba datang karena apa ya, gak ketemu aja. Ini gue kalau mau negative thinking, gue mikirnya istrinya udah gak demen sama suaminya, terus ngebiarin suaminya bikin masalah supaya suaminya dipenjara. Gimana? Seuzon gue jatuhnya. Kenapa nggak ditungguin dalam mimpi itu? Aneh banget gue. Gue juga nggak tahu kenapa. Oh, semalam waktu live nyari konten ada yang ngirimin link ini. Terus gue di live gue ketawa-tawa kayak orang tolol sumpah. Dan kayaknya nggak boleh ya. Sekarang gue baru kayaknya nggak boleh men, ini kekerasan men. Astagfirullah. Bukan kekerasannya yang gue tertawan, tapi kayak alasan dari si orang ini melakukan penjara ya udah nggak jelas nih. Nah tapi orang ini gimana nih? Lah video originalnya mana sih? Nggak, jadi gini, yang pengen gue bahas adalah ini. Jadi ada salah satu akun TikTok gitu naikin video yang isinya adalah perdebatan tentang orang yang naik mobil Honda Brio, beli bensin 50.000, tapi dia marah-marah kok secara jarum bensinnya itu nggak naik.
Perkara ini sebenarnya udah sempet jadi perkara yang cukup ramai juga tahun lalu. Perdebatannya juga kurang lebihnya sama. Ada ibu-ibu atau mas-mas siapa lupa marah-marah. Kok gue ngisi bensin segini nggak naik ya? Wah ini pom bensinnya penipuan. Bla 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 bla. Terjadi juga di sini. Cuman yang ngebikin perkara ini beda adalah sama dia mobilnya dibongkar. Captionnya gini. Terjadi perdebatan isi bahan bakar Pertalite di SPBU. Isi 50.000 katanya tidak naik. Pertalite itu berapa sekarang? Coba nih. Jadi kayak 5 liter lah. Sedangkan mobil dia res ini gue nggak tahu, mungkin maksudnya kosong atau apa. Kemarin gue mikirnya itu rush gitu. Kami kasih pencerahan ke dia malah ngeyel, alasannya ini itulah. Dan kami memberikan solusi kepada pemilik mobil tersebut. Kami balikan uang abang 50.000, nggak usah bongkar mobil abang. Dikarenakan kami takut mobilnya si abang ini kenapa-napa, kalimatnya demikian. Akhirnya dia tidak mau berdamai, malah dia tetap ngotot kepada pekerja SPBU tersebut. Kami pun membuktikan kepada abang yang punya mobil Brio. Kami panggil mekanik untuk bongkar tangki mobil tersebut. Setelah dibongkar hasilnya minyak itu sesuai dengan jumlahnya 5 liter. Tapi dia tidak percaya juga kepada pekerja SPBU. Konteksnya adalah gini. Honda Brio itu tangki bahan bakar ya kapasitasnya adalah 35 liter. Dia ngisi 50.000 yang artinya naik 5 liter. Kalau misalkan itu kayak di bawah banget mungkin tidak akan signifikan. Atau mungkin naik tapi dia lupa itu beneran naik atau enggak. Honda Brio tuh yang masih pakai jarum nggak sih? Apa udah digital? Nggak tahu gue. Nggak pernah punya. Terus dikasih lihat lah videonya. Videonya ini ya ketika mobil itu dibongkar. Gue nggak tahu, kayaknya ini mekanik SPBU dah. Dan ketika dibongkar, dikosongin gitu tangki bahan bakarnya, isinya bahkan lebih dari 5 liter. Emang apa? Emang batu. Jadinya bukan masalah meterannya yang memang mobilnya aja yang rusak. Memang mobilnya aja yang rusak. Terbukti. Yang 50 liter kan, 5 liter kan. Ini 5 liter apa lagi itu masalahnya? Apa lagi yang dipermasalahkan? 6 liter apa? 1 liter abang masukkan lagi. Ini udah 3 liter. Tambah 3 liter, 6 liter. Ini lagi. Yang abang kan isi 5 liter. Ini tak ini yang lagi. Sudah terbukti. Tuh, dia mikirnya itu nggak nambah karena kayak so-called ada kecurangan. Dia mikirnya demikian. Tapi bahkan dari total yang diambil ini 5 liter aja tuh lebih banyak gitu. Kelebihan banyak. Memang mobilnya aja itu. Nih, isi 50.000 katanya nggak naik meterannya. Jadi terbukti di saat udah keluarkan minyaknya melebihi 5 liter. Ini orang. Enggak bang, abang itu naiknya Honda Brio. Kalau Honda Beat 50.000 tumpah-tumpah, lu ambil-ambil juga berasa bang. Ini tuh susah banget emang ngasih taunya ya. Gimana sih? Itu mobil abang bukan sih? Gue jadi mempertanyakan dia bener punya mobil apa enggak. Gimana sih? Di sini lo ada punya mobil nggak? Mobil lu full tanknya berapa? Lu isi gocap kira-kira nambah atau enggak? Kalau yang digital kan nambah batangnya nambah apa enggak? Kalau yang jarum nambah. Aduh. Mobil apa sih yang tangki bensinnya paling banyak? Mercedes-Benz GLE, salah satu mobil memiliki tangki bahan bakar berkapasitas 100 liter. Nah, coba bang naik Mercy ini bang. Nah, isi gocap dah coba tuh. Sampai mana lu? Bingung sendiri loh. Ini bukannya naik malah turun. Kepake buat ngisi bensin. Iya, dia beli 50.000 nggak naik. Dia marah-marah, merasa ada kecurangan. Yang padahal ya susah kalau patokannya 50.000. Ini beda zaman, Pak. Ini bukan zamannya Pak SBY yang 50.000 dapat 10 liter. Pak SBY zamannya goceng kan 4.500 gue. Beda, bro. Tadi aja di Twitter sampai ada yang marah-marah. Lu jangan naik mobil kalau ngisi bensin masih 50.000 gitu. Kenapa? Karena yang gue percaya adalah ketika lu punya mobil, lu bawa mobil, lu harus ada uang pegangan. Patokan gue gini, bokap ngasih tahu kalau mau bawa motor, bawa duit minimal 50.000 buat pegangan aja, takut kenapa-napa. Kalau bawa mobil kali 10-nya, which is 500.000. Kalau misalkan kenapa-napa gimana bang? Kalau perkara bensin aja jadi masalah.
Orang tuh jadi mikirnya dia kebanyakan naik motor, terus baru naik mobil, terus kaget. Mikirnya demikian. Tangki Brio 35 liter fullnya. Ngisi 5 liter cuman 14% dari isi tangki. Ya mana naik indikatornya, kecuali bensin nisaan sebelumnya masih di atas 10% kapasitas tangki gitu. Brio tuh penunjuknya udah digital. Soalnya kalau digital kan kayak satu batang itu kayak 20% apa? Ya gitulah, matematikanya pusing. Anjir udah ngisi cuma 50.000 banyak tingkah nggak? Gua nggak pengen gue nggak pengen kayak gitu karena takutnya ntar ada yang kayak gitu terus gue jadi nggak enak. Sih nggak apa-apa sebenarnya, cuman jangan marah-marah itu aja. Toh penggunaan bensin juga Brio tuh salah satu yang paling hemat loh. Brio tuh berapa per liter? Kalau misalkan dalam kota ya 16,9 km per liter. Kalau diisi 5 liter, ya dia bisa dapat 16 kali 5, 80. Dia bisa jalan 80 km, men. 80 km tuh. Iya. Buset, itu dari rumah gua ke rumah Ayang itu, buset dah. Waktu jadi pacar, sekarang kan sudah jadi istri. Oke, nggak apa-apa sebenarnya, tapi jangan marah-marah aja. Masalahnya ini sampai ngorbanin orang buat ngebongkar-bongkar, ngukur-ngukur. Ya elah capek banget bang. Terlalu banyak effortnya untuk hal yang tidak perlu diperdebatkan gitu. Di saat udah keluarkan minyaknya melebihi 5 liter. Masalahnya kan tadi Ini orang. abang ini ingin Kata gue mending ambil solusi ininya, kan awalnya udah ditawarin solusi kayak kami balikan uang abang 50.000, nggak usah bongkar mobil abang gitu. Kata gue itu udah ya aneh. Well, meskipun demikian tetap ada kemungkinan kalau indikator bensinnya ada malfungsi, ada kerusakan atau apa. Kalau misalkan ada kerusakan, ganti supaya naiknya gitu. Ya. Ini akun TikToknya gue cari nggak ada, maksudnya videonya gue cari nggak ada, dan ini hanya kesebar di internet aja. Gue nggak tahu kelanjutannya kayak apa. Gue yakin sih malu pasti, tapi ya. Ini ada video bahasan dari 3 hari lalu. Videonya itu sebenarnya ramai sekali di TikTok dan ini tipikal penipuan, tapi penipuannya yang terlalu imajinatif gitu di kepala gue tuh, terlalu heboh banget nih pemikiran ibu-ibunya nih. saya disuruh pakai jaket, alasan mau ketemu Pak Prabowo. Waduh, nggak taunya lari kabur ke lobi utara. Ya, pengakuan karena terpaksa, Bu. Pengakuan karena terpaksa, iya. Betul ya? Iya, Betul terpaksa. Mohon maaf dulu, Bu. mohon maaf saya Sudah melakukan tindak pidana ini. penipuan. Saya mohon maaf, saya terpaksa kan anak. Pak, saya minta maaf ya Pak, saya tidak akan melakukan ini lagi. Janji ya? Janji. Janji ya? Janji. Janji. Udah. Janji ya? Iya. Dengan ibu siapa, jujur KTP-nya mana? Saya nggak, Pak jujur Pak, saya nggak ada KTP Pak. Kalau saya KTP Tapi jujur dari hati ibu sebenarnya mau nipu, cuman udah ketahuan duluan kan, gitu. Nggak apa, lebih baik jujur Bu, dan lebih baik. Aduh, kasihan. Kalau dipikir-pikir kasihan, tapi ini penipuan. Lebih kasihan abang ojolnya. Jadi gini, kejadiannya terjadi pada tanggal 19 Februari di Jakarta Selatan, di daerah Jakarta Selatan. Ada seorang wanita yang mengaku bernama Sinta atau Santi naik taksi online yang dikemudikan salah satu driver ojek online dari Pacific Place menuju Hotel Ciputra. Di awal perjalanan, ibu ini ngomong kalau dia mau ketemu Pak Prabowo. Gue nggak tahu ibunya dapat ide dari mana, gue nggak tahu kok bisa bilang gitu, tapi intinya ibu-ibu ini tiba-tiba bilang kalau dia pengen ketemu sama Pak Prabowo. Terus bapak supirnya ini ditanya, bapak mau nggak ketemu sama Pak Prabowo? Saya mau ketemu sama beliau. Nah, kan kondisinya Pak Prabowo lagi nyalon jadi presiden ya, maksudnya kayak secara orang besar ya itu cukup besar gitu, dan mungkin abang drivernya pun terpikat oleh itu. Abangnya ngejawab dengan senang hati, mau Bu. Nah, abangnya pun diminta untuk memakai jaket yang lain, intinya ngelepas baju seragam kerjanya, baju seragam Bluebird. Terus akhirnya abangnya menuruti perintah ibu itu. Setelah ngobrol ini itu segala macam, ibu-ibu itu tiba-tiba minjem uang recehan 50 ribuan. Pak, ada uang recehan gak 50 ribu? Ada berapa 50 ribuannya? Abangnya ngejawab cuma 1 Bu.
Terus ibu ini nanya lagi, oh ya udah nggak apa-apa, recehan lainnya ada berapa pak? Terus abangnya bilang ada 20, 10 sama 1000, jadi total 100.000. Terus ibunya bilang ya udah nggak apa-apa, sini uangnya. Kalimatnya adalah untuk bagi-bagi buat security. Kalimatnya demikian. Jadi kayak seolah-olah uang itu uang tip atau pelicin lah gitu, supaya kayak diizinin sama security gitu. Dan abangnya kayak oh iya gitu, tanpa menaruh curiga sedikit pun abangnya. Terus singkat cerita dimulailah perjalanan. Masuk tol juga pakai imani abangnya, abang ojolnya. Terus waktu di lokasi abangnya itu udah sempat ada curiga, soalnya kok ada calon presiden nggak ada kawalan TNI, Polri dan lain sebagainya. Gimana nih? Akhirnya ya ibu itu minta buat turun. Nah sebelum turun, ibu itu nyaranin buat parkir mobil dulu di mana aja terserah. Nanti nyusul ya ke lobi hotel. Dengan catatan harus pakai kaos atau jaket tanpa seragam bluebird. Abangnya nyari parkiran, udah parkir mobil, abangnya langsung ke lobi. Terus abangnya nanya ke pelayan hotel, Mas, maaf, apakah betul di dalam sedang ada Pak Prabowo? Pelayan hotel ini ngejawab, nggak ada pak. Nah, abangnya terus kaget. Terus abangnya bilang, si ibu itu belum bayar argo taksi saya dan bawa uang saya mas. Pelayannya bilang, muka ibu itu nggak asing pak. Kalau nggak salah driver mobil juga yang nganterin dia, disuruh nunggu tapi nggak balik-balik lagi si ibunya. Dan driver dibiarkan gitu aja. Oh, sindikat, udah sering. Oh, sebelumnya kayak gitu juga. Ya ampun, kasihan banget. Ini tipikal penipuan yang belum pernah gue temukan sebelumnya, men. Ngebawa nama calon presiden, gokil. Akhirnya sama abang ojolnya dicari, terus ketemulah si ibunya ini lagi jalan tergesa-gesa keluar menuju pintu utara Mall Ciputra. Oh, langsung ditangkap, dibawa ke mobil, dan inilah apa yang terjadi. Begitulah. Paksa pak. Terpaksa ya melakukan gini karena terpaksa ya. Udah berapa kali bu? Kepaksa kenapa ya? Tapi kenapa tujuannya hotel ya? Apa emang dia... Enggak, maksudnya kirain cara dia kayak gini adalah untuk diantarkan dari titik A ke titik B. Kalau kayak gini kan berarti emang dia cuma pengen duitnya aja kan. Karena kalau misalkan kalimat dari pelayan hotelnya adalah sebelumnya pernah terjadi juga, berarti tujuan dia bukan ke situ. Tujuan dia hanyalah untuk supaya ngedapetin duit yang katakanlah buat tip atau apa security itu kan. Dan mungkin dia juga udah pernah ke sana sampai akhirnya tahu rute-rute mana aja yang harus diambil. Cuman mungkin karena larinya kurang cepat ketangkep juga. Ya ampun ibu. Jujur aja nggak apa-apa. 2 kali pak. 2 kali. Enggak, lebih dari 2 kali. Ibu muka udah lebih. Enggak pak, 2 kali pak. Pertama di mana bu? Kenapa? Ya di situ sama di Intercontinental aja. Ke Intercontinental ke kemana? Gokil. Dia tahu nama hotel-hotel Intercontinental Tujuannya hotel juga, kan? ke Ciputra juga. Iya, hotel-hotel mahal bro. Tujuannya dari Intercontinental ke sini juga. Iya, jadi yang pertama Intercontinental. Dari mulai mengaku dari kader partai sampai mau bertemu Pak Prabowo, gokil. Tujuannya dari Intercontinental ke sini juga, ke Ciputra juga dengan modus yang sama. Iya. Ibu awas guys, hati-hati nih guys. Kayak gini biang lapor dan orang lobinya sudah pada tahu ternyata nipu ke situ. Hati guys. Lu tau gak apa yang terjadi? Ibunya sampai sekarang belum keluar mobil. Apa bapaknya dibawa ke rumah dikunci? Gak usah keluar, di situ aja lu. Lucu banget ya. Kok bisa ya orang hadir dengan ide sebrilian itu? Aneh bener deh. Masalahnya orang pun kemudian nyari kan. Ini yang dulu pernah kasus sama Pak SBY ya kan. Coba cek Google, namanya Elizabeth Susanti. Kok Elizabeth Susanti ancam bongkar kejahatan SBY? Nggak tahu ya. Lah, ibu jauh amat bu. Dari ancam bongkar kejahatan SBY sampai penipuan gitu. Lah gimana? Mirip sih kalau dipikir-pikir ya. Elizabeth Susanti merupakan terdakwa kasus UU ITE dan dirinya mengunggah sebuah video bahwa akan membongkar kejahatan SBY. Hah? Bener ini bukan sih? Mirip doang kali, mirip doang.
Awalnya si ibu ini mengelak mau kabur, tapi dengan rasa ketakutan dia dilihat banyak orang dan belum bayar argo serta ngembaliin uang saya yang dia pinjam. Lalu si ibu pun mengaku kalau dia melakukan ini karena terpaksa demi kebutuhan sehari-hari dan anaknya yang ada di penjara. Oh tiba-tiba bawa anaknya di penjara. Lah ibu emang mau masuk penjara juga menipu-nipu orang gitu gimana sih? Kalau anaknya udah di sana ya jadiin pelajaran, jangan gitu, jangan. Wah anak gua udah jangan. Ya, hati-hati bro, dunia makin gila, penipuan makin ada-ada aja. Jadi insya Allah wahai manusia, jangan nipu bawa-bawa Prabowo. Nah, yang gue nggak habis pikir gitu, Bapak mau ketemu Pak Prabowo, ayo gitu. Ayo gitu. Gimana sih? Seperti biasa, you know the drill. Tag perkara yang ada di Lunati Twitter kalau lo pengen gue ngebahas perkara yang ada. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue baru akan balik mungkin Minggu, mungkin Senin, gak tahu juga. Thank you so much. Nama gue Andri, sekian dan kebayang gak kalau misalkan ada ibu-ibu gitu masuk ke dalam mobil, terus kayak di mobil ibunya bilang, Bapak mau ketemu Pak Prabowo? Terus waktu yang bawa mobil malingin muka, Pak Prabowo beneran. Masa saya mau ketemu saya, Bu? Wow, jokes itu boleh tidak ya? Aduh. Nah, bye-bye semua, thank you, love you.